Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawardah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan narasumber dan juga akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Dan lagi-lagi kita membahas terkait PSM juara Liga 1. Nah, Celebes People, kita ketahui bersama bahwa setelah 23 tahun lamanya penantian panjang, akhirnya PSM keluar menjadi juara Liga 1 musim 2022-2023. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Wiwin Nyampak selaku pembina GUE PSM. Luar biasa. Selamat sore, Kak Wiwin. Sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pada sore hari ini kami membahas ataupun tema kita adalah PSM juara Liga 1. Kak Wiwin, seperti pengantar saya di awal bahwa sudah sejak lama 23 tahun lamanya akhirnya PSM Makassar memboyong piala ini ke Kota Makassar. Gimana pandangan dari kacamata seorang supporter? Betul sekali. Jadi pendapat saya sendiri sudah sepantasnya memang kita meraih juara itu atau kejayaan itu, terlepas dari semua ego masing-masing kelompok supporter atau manajemen atau pemain sekalipun. Itu dari awal sudah kita prediksi bahwa di tahun 2023 itu dengan notabene mayoritas pemain lokal ditambah pemain-pemain asing yang boleh dikatakan sangat baiklah di sebelum masuk di Indonesia. Jadi saya rasa sudah sepantasnya kami meraih kejayaan itu PSM di tahun ini, karena kalau kita flashback kesabaran dari keluarga besar Boswa ini, yang mana di tahun 2003 ambisi Pak Erwin pada saat memegang tim ini sangat-sangat berambisi untuk meraih gelar juara, yang mana pada saat itu kita meraih runner up pada saat pertama kali kompetisi liga itu sistem klasemen, artinya sistem full kompetisi, di mana 2004 seperti itu ambisi Pak Erwin untuk meraih gelar juara, 2005 juga seperti itu, dan seterusnya setelah ada peralihan manajemen, di situ kita melihat mulai dari Pak Iyas, Pak Sumirlan, dan kembali kepada saudara Pak Erwin itu sendiri, dan akhirnya dengan kesabaran, Akhirnya memboyong piala ke Kota keberanian, ya betul sekali. Jadi memboyong kembali piala di Bumi Angin Mamiri. Apakah juga ini dipengaruhi dengan kualitas dari pelatih kita Bernardo Tavares menurut kacamata dari Kak Wiwin selaku supporter? Tentu seorang Bernardo Tavares itu sangat kuat dan berani memegang kepercayaan kepada pemain muda terkhususnya itu, dan pemain-pemain asing yang baru bermain di Indonesia ini. Jadi mental seorang Bernardo Tavares patut kita acungi jempol, karena keberanian seorang pelatih dan mental seorang pelatih untuk memainkan pemain muda, apalagi lokal, itu sangat berisiko sebenarnya. Tapi karena pengalaman coach sendiri, karena keberanian dia dan kepercayaan yang dia berikan kepada pemain muda itu, sangat-sangat membantu meraih prestasi ini. Betul, saya sepakat, karena pemain-pemain yang kemudian dipasang oleh Bernardo Tavares ini adalah pemain-pemain muda. Betul sekali. Bung Wiwin ya. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi dan saat ini sudah bergabung juga Ibu Salama Kaplale selaku pengamat olahraga. Selamat sore Ibu Salama. Selamat sore. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Cantik sekali, cerah sekali sore hari ini. Oh iya. Ibu Salama, setelah 23 tahun akhirnya PSM Makassar ini kembali membawa trofi ke Kota Makassar Iya. yang luar biasa. Bagaimana pandangan Anda selaku pengamat olahraga, Bu? Iya. Sebenarnya kalau kita melihat PSM, ya menunjukkan suatu pertandingan yang luar biasa, yang begitu cantik dan menarik. Selanjutnya PSM menampilkan, ya, atau memberikan suatu konsistensi. Jadi dengan adanya konsistensi, tentunya dia memperoleh pencapaian atau memperoleh ke puncak klasemen. Coba bayangkan. Dia sudah masukkan gol, dilanjutkan juga pada saat 10 menit, Jadi 2 gol pada saat itu. Dan pada akhirnya Kenzo dapat melahirkan gol yang kesemuanya ini itu mereka respect ya, maksudnya mereka mendengarkan arahan-arahan atau masukan-masukan yang luar biasa, sehingga kita melihat permainan mereka kompak banget pada saat itu ya, didominasi oleh pemain-pemain lokal ya, sepertinya seperti ini. Jadi luar biasa dan merupakan satu kebanggaan sekitar 23 tahun yang lalu meraih lagi kembali juara 1. Panjang ya, Bu. Luar biasa. Saya kembali ke supporter, Kak Wiwin. Ini kan sisa 2 laga tersisa, 1 kandang Betul. dan 1 tandang ya. Dan saat ini kan PSM juga sudah memegang juara Liga 1 musim ini 2022-2023. Sejauh mana PSM harus memenangkan kedua laga terakhir ini? Dalam kata lain harus konsisten. Tidak ada kata landai-landai, tidak ada kata menyerah, tetap meskipun sudah mengunci juara Liga 1 tahun ini, tetapi ingat hari ini pertandingan lawan PSIS Semarang wajib juga kita raih poin di tandang. Nah, begitupun pada saat mengunci gelar di akhir laga pada tanggal yang belum ditentukan ya, pada saat lawan Borneo, tentunya jangan sia-siakan seremonial kita dengan tidak meraih 3 poin. Betul. Dan harga mati Ya. untuk seremonial di akhir kompetisi ini, alangkah baiknya hadiah itu, kemenangan itu kita bawa ke Parepare. Oke. Ini kan untuk 2 laga terakhir akan melawan Semarang dan juga Borneo. Kalau dari kacamata seorang supporter nih, kedua klub ini apakah juga lawan yang cukup kuat ataukah karena melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya lawan ini cukup mudah ditaklukkan oleh PSM? Kalau pandangan saya sebagai supporter, lawannya PSM tidak ada yang jago. Optimis dari seorang supporter Tetap ya. optimis. Kalinya. Baik. Kalau dari kacamata dari pengamat olahraga sendiri melihat nanti lawannya PSM Makassar ini adalah PSS Semarang dan juga Borneo. Gimana itu, Bu? Iya, yang jelas ya perlawanan nanti itu lebih heboh juga ya. Yang penting yang sekarang kekompakan dan pengalaman yang kemarin harus dipertahankan. Jadi mungkin kita berharap mudah-mudahan PSM itu ke depan lebih berkembang, lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi, mungkin sampai ke zona Asia, selain dari Indonesia mungkin sampai zona Asia. Dan mudah-mudahan kita harap PSM itu sebagai pemain atau tim yang memang ditakuti lah gitu di seluruh Asia. Oke, ini kan PSM Makassar atas kemenangannya ya Ibu ya disoroti mungkin oleh banyak pihak, seluruh pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, bahwa
kita menang, tapi kita tidak memiliki stadion. Oh iya, Gimana tuh Bu? iya, itulah itu yang menjadi satu kendala. Kita menang, tapi alhamdulillah tidak ada stadion. Kenapa alhamdulillah loh ini? Ini maksudnya kita harus syukuri juga. Oh, Syukuri, oke, betul. oke. Buat apa lah, memang tidak ada stadion yang sampai sekarang belum juga terrealisasi kan. Jadi kita berharap mungkin ke depan sudah ada stadion supaya kita lebih oke lagi, ya bisa lebih apa, ya mudah-mudahan ya maksudnya PSM di mata Asia, seluruh Asia lah, kalau saya berharap seperti itu karena kita sudah ada langkah yang lebih awal ini, sudah mudah-mudahan ya untuk ke depan lebih baik lagi. Oke, tidak ada stadion saja kita bisa juara Itulah. Liga 1 ini musim ini ya Bu ya, apalagi Kalau ada stadion, iya. Biasa. Nggak juara kalau Kalau pandangan dari Kawin sendiri nih, selaku supporter, kita menang tapi tidak ada stadion ini. Nah, kita juara tapi tidak ada stadion. Aneh tuh. Gimana tuh? Ya itu kembali saya bilang kalau ada stadion mungkin kita tidak juara. Nah itu apa lelucon Ji. Kenapa kita tidak punya stadion ya? Karena mungkin ego dari pemerintahan kita yang selalu mau menonjolkan dirinya bahwasanya dia bisa dan mampu untuk berikan apa, untuk memberikan amanah kepada masyarakat ini. Tanggung jawabnya dia sebagai pemerintah itu selalu dia kasih lihat-lihat kepada masyarakatnya, padahal nonsen Ji. Nah, terbukti nih mereka merubuhkan stadion kebanggaan kita. Itu sangat-sangat saya sayangkan. Saya bertahun-tahun nonton PSM di sangat terpukul. Ya, tim kebanggaan Sulsel sudah membuktikan tanpa stadion pun kami bisa juara. Ya, Apakah tidak tergerak hatimu sebagai pimpinan di daerah ini untuk memperjuangkan kita sebagai hobi dengan sepak bola? Padahal kota ini kota yang cukup besar, oke. tapi satu stadion pun tidak ada yang bisa kita pakai untuk menghibur pencinta PSM itu sendiri. Kalau kabar saat ini karena ada kemudian masalah dengan FIFA ya, bahwa kira-kira PSM ini kan dengan kemenangannya akan melanjut ke Liga Champion Asia U20. Tapi kalau kemudian itu batal, nah PSM tidak akan meraih ataupun bisa sampai ke tahap tersebut. Kalau pandangan dari Kak Wiwin sendiri seperti apa? Tidak, saya revisi sedikit pertanyaannya mungkin Kak. Baik. Jadi prestasi juara liga itu untuk melanjutkan ke Piala Champion Asia. Ya. Tapi di tahun ini mungkin ada playoff antara juara tahun 2023 dan juara tahun 2022. Mungkin kalau nggak salah ya, sebelum melangkah lanjut ke Champion Asia itu antara Bali United dan PSM Makassar playoff dulu. Oke. Ya, Baru setelah itu setelah siapa pemenang di antara kedua tim ini baru melaju ke Champion Asia. Nah, untuk stadion itu sendiri mungkin manajemen sudah mempersiapkan di mana home base PSM nantinya pada saat Champion Asia atau AFC misalnya. Itu saya rasa manajemen PSM sudah mempersiapkan semua itu. Ada stadion-stadion alternatif yang di luar dari Sulawesi Selatan yang sudah dipersiapkan menjadi home base PSM sendiri.
Oke, kalau dari Ibu Salama untuk kemenangan PSM ini setelah ini kemana, Bu? Apakah karena saat ini FIFA atau Indonesia di-ban oleh FIFA? Gimana nasib dari PSM Makassar sendiri? Iya, yang jelas kalau pengamatan saya, yang jelas sudah ada juara nih. Ya, juara satu liga musim ini. Alhamdulillah kalau memang ada kesempatan untuk nanti, ya jelas sudah ada persiapan kan. Nah, di mana dia PSM ini dapat memberikan suatu motivasi kepada umur di bawah ya, maksudnya atlet-atlet yang lebih di bawah lagi U16 atau sampai U10 anak-anak dalam penggunaan, mereka tentunya mempunyai semangat karena kayak proporia ya kemarin itu semangat sekali, bahkan anak-anak kecil juga walaupun dia tetap bersemangat, ini PSM wah luar biasa gitu ya. Jadi tetap mau kemana yang jelas itu sudah ada nama secara nasional. PSM itu luar biasa, dia memberikan suatu kebanggaan tersendiri, di mana kalau dilihat sejarah dari tahun 1957 sampai sekarang kan juaranya udah sampai ke 7 kali ya. Nah, jadi ini untuk meraih ke 7 kali sudah luar biasa dari tahun 1999 2000 sampai yang sekarang 23 dia mandek ya. Nah, sampai hari ini jadi dibilang bahwa iya ya enggak ada stadion tapi juara gitu ya. Tapi ya kita syukuri aja, mudah-mudahan ada hikmahnya di situ di balik itu. Baik. Iya. PSM ini sangat luar biasa dalam survive karena dari musim lalu hampir berjuang ya dari degradasi dan akhirnya musim ini bisa menang di tahun 2022-2023. Nah, kalau dari arah dukungan seorang supporter khususnya Kak Wiwin gimana nih? Ya, itulah pasang surutnya tim ini tuh sangat luar biasa. Yang tahun-tahun lalu kita masih berjuang untuk keluar dari jurang degradasi. Pada akhirnya di tahun ini kok bisa kita juara gitu. Karena ya persiapan dari bos seorang PSM, manajemen tim ini yang solid, yang sudah matang sekali persiapannya ini, sampai mendatangkan pemain yang bagus. Ada Verton, Kenzo, apalagi ditopang dengan pemain si kembar ini yang sangat gesit dan ulet bekerja di dalam lapangan. Nah, itulah saya patut berterima kasih kepada bos PSM, Pak Munafri, Pak Sadikin, dan seluruh elemen manajemen serta pemain. Saya berterima kasih karena pada akhirnya di era saya sendiri yang sampai usia hari ini saya merasakan gelar juara tim kebanggaan saya sendiri yang sudah lama saya nantikan. Oke. Karena kita sudah di segmen terakhir nih, silakan harapan singkat saja Kak Wiwin, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Salama. Harapan saya untuk musim 2023 ini, yang mana kita sudah menjuarai liga, saya harap untuk ke depan kompetisi dimanapun PSM bertanding selalu menanamkan jiwa Sirina Pacenya dalam permainan dan selalu berpikir tim ini tim juara. Oke, Ibu Salama silakan. Ya. Harapan dan sekaligus closing statement. Iya. Singkat saja, Bu. Ya, harapan saya ke depan mudah-mudahan PSM ya lebih tetap mempertahankan yang juaranya hari ini Liga 1, mudah-mudahan tahun depan dipertahankan juara 1 lagi. Ya itu semua tergantung daripada kekompakan tim. Ya, jadi solid dan permainannya harus konsisten. Oke, Ibu Salama, satu kata untuk PSM Makassar. Ewako. Ewako. Satu kata untuk PSM Makassar, Kak Wiwin.
kualengi talaga natualia. Gunung kali gitu ya. Baik, terima kasih Satu banyak kali, Kak Pak. Wiwin. Terima kasih banyak Ibu Salama sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, cukup sudah 30 menit kami menemani Anda. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salama Ewa Kopesa.